Halo, halo. Pojok aja dulu. Halo, halo, halo. Terdengar suasananya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Ini baru 10 mahasiswa ya. Sedangkan kelasnya ini ada 50 ya, 50 mahasiswa yang Zoom 10 orang. Gimana nih? Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah Vicon ya. Vicon pertama di mata kuliah Sistem Basis Data untuk semester ke-8. Oke, ini sebelumnya. Jadi Oke, ini sudah muncul ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Kok begini? Oke, jadi materi ini untuk Vicon pertama ini kita pelajari dulu tentang konsep sistem pakar. Jadi mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah ini AI ya, Artificial Intelligence. Nah, sistem pakar ini adalah bagian dari AI. Nah, nanti setelah UTS kita adakan praktikum ya, praktikum tentang salah satu algoritma yang akan kita gunakan di sistem pakarnya ya. Oke, tentang di sini ada definisi sistem pakar. Nah, di sini ya untuk outline-nya yang akan kita bahas. Nah, ada perbedaan antara AI dan expert system. Nah, kita lihat di sini di gambar ini. Berarti ini ya, AI ini mencangkup bagian ke sistem pakar, lalu natural language. Nanti di sini ada mata kuliah NLP ya. Lalu ada vision, robotics, speech, dan ANN ya. Oke, jadi nanti kita di mata kuliah ini fokus ke expert sistemnya dulu. Nah, jadi pada saat kita akan mengajukan skripsi, silakan dipikirkan untuk kalian itu minatnya di bagian mana. Kalau data science, silakan fokus ke sini, misalnya AI, misalnya ke bagian robotik, vision, atau expert system. Ya, silakan dipilih untuk yang peminatannya data science. Oke, sekarang kita ke sistem pakar ya. Sistem pakar ada pakar, ada sistem. Pakar ini apa nih? Pakar itu apa biasanya? Ahli ya, Bu. Ahli ya, ahli. Ahli. Orang ya. Orang yang ahli di bidangnya. Nah, kita satukan dengan sistem berarti kan bagaimana caranya menggantikan manusia ya, menggantikan seorang expert sistem ya, expert ke dalam sebuah sistem ya. Jadi sebagai pengganti manusia. Ya, jadi komputer itu dapat bekerja selayaknya manusia yang expert. Seperti itu ya. Ini secara konsep definisi sistem pakarnya. Nah, ini ya. Jadi seorang yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Oke, jadi misalnya nih kalau kalian skripsi, misalnya ngambil expert system, nah kalian kan butuh pakar nih. Nah, di sini standarnya untuk kepakaran itu biasanya misalnya butuh ini studinya minimal S2. Jadi kalau saya dulu untuk mengambil skripsi itu dokter hewan yang ini apa sih? Yang pendidikannya minimal S2. Nah, itu bisa kita ambil sebagai
pakarnya, gitu ya. Itu dari segi pendidikannya. Nah, silakan jika ada yang lebih dari itu, silakan pilih, eee, ininya, pakarnya. Oke, ini untuk problem solving-nya. Oh, ini untuk ini alurnya ya. Jadi di sistem pakar itu yang yang diolah itu adalah long term memory ya. Jadi keilmuannya, lalu ada fakta-fakta ya, fakta-faktanya lalu terkait dengan, kasusnya. Nah, ini kita olah ya. Jadi kita kita cari penyebabnya apa, lalu kita, tentukan kesimpulannya di sini. Ya, jadi sebagai informasi, ya, informasi sebagai pengetahuan. Berarti di sini output-nya, gitu ya. Oke. Oke, ini sama ya gambarnya. Nah, ini ada perbedaan ya, antara pakar dan sistem pakar. Nah, dari segi faktornya, dari waktunya, kalau pakar itu kan, terbatas dengan hari kerja ya, hari kerja. Kalau sistem berarti bisa dilakukan setiap saat. Nah, dari sisi geografisnya juga kalau pakar lokal atau tertentu, sistem pakar bisa di mana saja. Kita bandingkan dari segi ini ya dengan ini. Mana yang lebih banyak untungnya kira-kira? Yang sistem pakar, Bu. Yang sistem pakar kenapa tuh? Biayanya aja udah terjangkau ya, Bu ya. Biayanya terjangkau. Terus apa lagi? Nah, dari performance-nya juga untuk sistem pakar itu konsisten. Nah, sedangkan kalau pakar ini variabel. Jadi kan performansi ini kan tergantung dengan manusianya sendiri ya. Tuh. Jadi makin ke sini di zaman sekarang ini apakah lebih menggunakan sistem atau dari ini lewat manusia? Sistem, Bu, banyaknya. Coba kalau di industri Sih kira-kira nih, pakai human, Bu. mana nih? Ada beberapa dari perusahaan yang pakai human, Bu, teman ada beberapa juga yang menggunakan sistem. Tapi sistem juga membantu juga oleh human itu kayak saling terhubung lah, Bu. Gitu. Oke, itu ya. Jadi sistem pakar ini membantu manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaannya, ya. Jadi sistem pakar itu bisa menggantikan seorang pakar, gitu ya. Oke, ini ada apa nih? Model sistem pakar. Jadi ini modelingnya berarti alur ya. Oke, kita lihat yang panahnya warna biru, berarti ini ada instruksi dan informasi. Nah, ini usernya yang mana? Ini ya, usernya ada satu, misalnya pemakai, di sini ada user interface, artinya apa ini? User interface itu apa sih? Tampilan pengguna ya, Bu. Tampilan ya, tampilan di sini. Tampilannya. Nah, terus ada panah nih ke sini ngapain nih? Sistem kayak mengklik gitu, Bu. Nah, dari user interface ini mengirimkan suatu instruksi atau informasi ke inference engine. Maksudnya apa nih di sini? Apa? Mesin apa? Proses respon ya, Bu. Ya, proses respon. Pokoknya di sini proses ya. Kalau kalau kita ini kan ini input nih, ya enggak? Nah, proses di sini proses. Ya, proses. Nah, terus apa lagi? Nah, untuk di sistem pakar ini harus ada knowledge base. Berarti ini apa? Ada simbol ini namanya apa nih? Simbol kayak gini Data. namanya apa? Data. Apa? Sistem basis
data. Basis data. Berarti ini data-data ini disimpan ke dalam knowledge base ya sebagai pengetahuan dari pakar itu, lalu disimpan atau dikirim ke bagian ini mesin inference-nya ya. Jadi semua elemen ini masuk ke bagian engine ini ya. Nah, terus apa lagi nih? Ada development engine, maksudnya apa? Development. Halo. Membuat, Bu. Ya, sama. Berarti di sini sudah ke ini ya, sudah masuk ke aplikasi, implementasi ya? Ya enggak? Nah, di sini sudah masuk ke implementasi, berarti sama juga nih, mengirimkan ini pengetahuan ke sistem basis datanya ya. Pokoknya yang hitam ini pengetahuan yang dikirim ke sistem basis data. Jadi di sini ada panah bolak-balik, berarti ada jalur yang di sini ada looping nih ya. Ini di sini. Ya, ada proses ya setelah melakukan implementasi langsung di sini ini expert knowledge engine. Nah, di sini pakarnya. Jadi pakar ini bisa mengirimkan instruksi informasi ke dalam bagian engine-nya. Gitu ya. Jadi ada user dari sistem itu, lalu ada expert-nya. Ya. Makanya di sini kan di luar nih, di luar dari alurnya. Berarti ada pemakai, ada expert. Nah, di sini prosesnya. Ya. Jangan lupa juga harus ada permasalahan. Mengapa kita membuat sistem itu, berarti kan harus ada masalah di sini ya. Nah, masalahnya apa? Nanti tetap juga harus dikirim ke basis datanya. Oke, sampai sini dari model sistem pakar ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti saat ngegarap skripsi ini aja nih yang ditempel di bab 3. Alur modelnya di sini, model sistem pakar. Gitu. Jadi ini langsung ke metode. Ya. Oke, sekarang ada bagian utama sistem pakar. Ya, ini sama ya, ada user interface. Oke. Jadi ini untuk menerima dan mengirim informasi antara pemakai dan user interface. Ya, ini untuk elemen masing-masing. Ini juga ada input sistem bakar. Nah, untuk inputnya berarti kan disimpan ke dalam manajemen database DBMS-nya. Ya, DBMS ini untuk mengolah semua data-data yang masuk ke dalam model sistem pakarnya. Nih ya. Nah, inputan itu kan berarti data nih. Data apa yang dibuat? Ayo, misalnya nih, kita ada pakar, pakarnya dokter. Kita butuh data dari pakar itu. Kira-kira untuk mendapatkan data dari pakar itu melalui teknik apa? Coba. Halo, Wawancara ke pasien mungkin, Bu. wawancara ke pasien atau dokternya. Kan Ya, kita butuh ya. butuh data pakarnya. Berarti wawancara ke dokternya. Gitu kan ya? Betul, ke dokter ya. Nah, kalau data itu sudah dapat, langsung kita olah lalu kita normalisasi ya enggak? Ya enggak? Data yang kita wawancara itu kan data mentah tuh. Perlu normalisasi enggak kira-kira? Perlu, Bu, perlu. Ya, dinormalisasi sampai ke tahapan 3NF, normalisasi tahapan ketiga. Nah, langsung disimpan ke DBMS untuk pengolahan database-nya. Ya. Oke. Sekarang output-nya. Jadi, sistem pakar itu kan untuk menyarankan pemecahan untuk pertanyaan, misalnya
contoh gambaran umumnya misalnya ada sistem nih, ada sistem pakar, misalnya diagnosa penyakit antraks pada sapi gitu ya. Nah, berarti kan user itu kan cukup menginputkan suatu gejala ya, suatu gejala diinputkan. Nah, gejalanya apa? Nanti di sini pakar itu akan menuliskan diagnosanya. Gitu. Berarti apa? Pakarnya dari dokter hewan. Gitu. Jadi ada pertanyaan, nah dijawab oleh sistem pakarnya, di mana output itu sudah dirancang dari ini, dari tanya jawab ini, wawancara tadi. Itu ya. Oke, sampai sini ada yang bingung? Sebenarnya ini sama sih dengan sistem yang umum, cuman kan ini lebih ke akurat kan, kita butuh data pakarnya, ilmu pakarnya kita yang butuhkan gitu. Beda dengan sistem informasi. Sistem informasi butuh pakar nggak kira-kira? Sistem informasi akademik butuh pakar nggak? Pakar apa? Coba. Nah, itu ya ada perbedaan ya antara sistem pakar dengan sistem informasi. Nah, ini juga kita bahas knowledge base ya, berarti ini adalah pengetahuan yang disimpan ke dalam database. Itu ya. Lalu ada inference engine, ini apa nih? Proses. Bagian mesin untuk prosesnya. Nah, inference engine itu apa sih isinya? Ya ini algoritmanya. Algoritma. Ya. Misalnya algoritma naive Bayes atau decision tree. Nah, di sini di inference engine-nya. Tuh. Nah, sekarang ada penalaran maju atau forward chaining. Ini gimana nih? Nah, ini langsung untuk keputusan, berarti untuk output-nya nih. Dimulai dari bagian sebelah kiri if lebih dahulu. Oke. Kita lihat di sini ada sebelah kiri dulu, gimana tuh? Keadaan awal. Berarti kan root itu kan paling atas nih, A ya. Nih, coba ada pembacaannya dari A ke B urut dulu gitu ya Bu ya, dari kiri dulu tadi itu maksudnya. Oke, Dani Hamdani baca ini contoh gimana? Baca dulu. Ya, Bu. Mengecek kerusakan mesin kendaraan bermotor akan dimulai dengan macam-macam kerusakan mesin yang akan ditelusuri, kemudian dilanjutkan dengan macam kerusakan yang dipilih, dan seterusnya sampai pada diagnosis kerusakan dan hasil akhir kesimpulan kerusakan tersebut. Nah, berarti kan ini mengecek kerusakan mesin kendaraan bermotor. Ya. Nah, berarti gimana nih? Dihitungnya diceknya dari sebelah mana dulu? Dari sebelah kiri dulu, Bu. Sesuai dengan lebih dahulu. Ya. Untuk menguji, iya kan rule-nya ya. Mengecek kerusakan mesin kendaraan bermotor. Sampai diagnosis kerusakan. Oke, nah ini kan secara umum nih untuk forward chaining nih. Ya, jadi tujuannya itu kan ada di G, ada di K, ada M, N, O. Nah, di sini kita tergantung kasus ini dulu nih, kerusakan mesinnya apakah ada di sebelah mana gitu ya. Jadi dibacanya, kalau kita baca gimana? Alur nih untuk mencapai N gimana? Nih untuk mencapai N harus melewati mana dulu? Berarti urutnya dari mulai B dulu, Bu. Dari mana? Dari mulai B dulu. B,
Gitu kan ya, A, B, F, N. Ya, penalaran maju. Sekarang ada backward chaining. Nah, berarti gimana nih? Berarti itu mundur ya, Bu. Faktanya ada di sebelah kanan. Terus Coba kita lihat. Nah, ini ya untuk yang backward chaining. Ada yang ini nggak? Keadaan awal. jadi Nah, untuk backward menentukan berarti kan suatu kebenaran ya, Pak, dari akhir dulu dari nih. belakang. Dari belakang Iya. dulu. Berarti keadaan awalnya berarti ada di akhir di sini. Nah, Berarti iya. antara M, N, G, O, dan K. Gitu ya. Nah, semua ini tergantung dengan rule di contoh ini. Nah, ini kan belum jelas nih rule-nya seperti apa. Nah, yang penting kita tahu dulu nih konsepnya dari backward berarti dari bawah dulu, dari akhir. Ya. Oke. Sekarang kita bandingkan buat apa sih kita melakukan backward dan forward. Nah, ini ya. Penalaran mundur sangat cocok jika ada seperti ini nih, terdapat variabel sasaran berganda, multiple goal variable. Nah, ini berarti mundur. Berarti ada variabelnya banyak nih. Ya. Nah, lalu terdapat banyak aturan, berarti rule-nya banyak, berarti kita pilih yang backward. Ya. Oke, ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini tuh kan algoritma nih, salah satu algoritma forward chaining, lalu ada backward chaining. Nah, ini satu teknik juga nih. Ya. Ya, lalu ada development engine. Nah, di sini develop berarti kan langsung ke implementasi pembuatan sistemnya. Ya. Nah, di sini ada elemen-elemen sistem pakarnya, berarti kalau ingin membuat sistem pakar harus ada ketujuh elemen ini, ya, yaitu pengalaman, harus ada orang ahlinya, lalu ada transfer pengalaman. Nah, ini simbol-simbol aturannya. Nah, ini sama ya untuk expert, memiliki pengetahuan atau cara menyelesaikan masalah. Lalu ada knowledge engineer. Nah, berarti gimana nih? Knowledge engineer, berarti siapa ini? Ini kan manusia juga nih, tiga orang nih. Ada expert, ada knowledge engineer. Berarti ini yang membuat sistem pakarnya. Berarti kan mendapatkan pengetahuan dari sistem pakarnya, nah memindahkan pengetahuan ke komputer. Nah, selanjutnya setelah seorang knowledge engineer itu membuat sistem, lalu akan digunakan oleh user. Nah, user itu boleh digunakan pemakai, bukan pakar, berarti kan bukan pakar nih. Ya, pemakai biasa, ada orang awam, lalu ada knowledge engineer sendiri, lalu ada pakar. Nah, jadi kan sistem itu kan user itu kan pakar nih. Bentar. Pertanyaannya nih, apakah misalnya ada sistem pakar? Pakar itu boleh nggak masuk ke sistemnya? Mengakses sistem tersebut, boleh nggak pakar itu? Halo. Halo. Boleh kayaknya, Bu. Yang Boleh membuatnya nggak? boleh mungkin, Bu. Boleh nggak? Yang membuatnya boleh. Nah, jadi kan harus
dipikirkan tuh usernya apa aja yang akan mengakses sistem pakar itu. Pakarnya sendiri pasti boleh. Pakar ini berarti kan ke sistem itu ngapain dia? Ngapain? Ngecek Validasi, Bu, Nah, pengembangan. validasi kebenarannya dari gitu. pengetahuannya. Gitu. Lalu ada admin. Admin ngapain? Mengelola apa? Mengelola data. Ya gitu-gitu. Ya kan? Lalu ada orang awam. Masuk mungkin, Bu. Ya. Nah, ini ya. Orang yang bekerja membantu pakar dalam merancang sistem pakar. Nah, ini berarti kalian nih, ya, sebagai knowledge engineer. Oke. Nah, keahliannya menerapkan pengetahuan dalam memecahkan masalah, mampu penjelasan mengenai pengetahuan yang diberikan oleh pakar. Daya tarik sistem pakar. Nah, ini untuk menawarkan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan manajer. Oke, ada lagi nggak yang kira-kira? Nah, ini juga ada nih, area permasalahan aplikasi sistem pakar. Nah, ini kira-kira nih, output dari sistem itu apakah akan membuat prediksi? Nah, berarti prediksi juga termasuk sistem pakar tuh. Misalnya prediksi apa nih misalnya? Kira-kira Di kemenangan Si jodoh. Hah? parah ya. Tadi si jodoh. Ya, bisa lah. Terus pakarnya apa? Nah, itu dipikirkan Ciri-ciri ya. yang ideal, Bu. Nah, prediksi Ciri-ciri, demografis, pemasaran. Ya. Nah, kalau pemasaran kan ini kan Kesamaan pasti sifat. penting nih prediksinya. Apakah di tahun berikutnya pemasaran produk itu akan berjalan lebih bagus atau apa akan lebih buruk gitu kan ya. Nah, lalu ada diagnosis. Nah, diagnosis berarti kan di bidang kedokteran, ya medis. Nah, ini untuk mendiagnosa suatu penyakit dengan kita menginputkan gejala-gejalanya. Nah, pakar itu outputnya menentukan diagnosanya. Nah, ini juga boleh kita lakukan desain, ya, menentukan ini ya. Kalau desain ini kan lebih ke antar mukanya ya, terkait dengan layout dan perancangannya. Lalu juga ada perencanaan ya terkait keuangan ya. Lalu ada monitoring ya untuk monitoring sistem. Nah, ini untuk konsep dari sistem pakar. Kayak ada yang mau ditanyain nggak? Izin Bu bertanya. Ya. Ibu, kalau misalnya yang tadi kan ada problem domain ya. Kalau misalnya problem domain itu kan kata Ibu, kita harus misalnya kata kunci ya Bu dicarinya ya. Misalnya mencari kunci kayak benda gitu, benda pakai foto gitu. Kadang-kadang itu menampilkannya dari sistem database-nya mungkin nggak sesuai. Itu kenapa ya Bu? Kata kunci domain. Ya kayak yang problem itu Bu, problem domain. Yang problem domain kan kata Ibu, kita pasti harus punya masalah kan untuk menyelesaikannya gitu. Bukan. Nah, terus nanti akan dikirimkan. Nah, Gimana Bu? untuk problem domain tadi itu adalah analisis permasalahannya. Mengapa kita mengambil sistem itu, membuat sistem itu. Yang dimana dari permasalahan itu bisa dimasukkan ke dalam database-nya. Itu jadi Iya, Bu. permasalahan-permasalahan. Berarti bukan itu ya, Bu? Bukan. Iya. Ada lagi, silahkan Mas Hairon.
Ibu izin bertanya, Bu. Silahkan. Kalau AI itu apa kecerdasan buatan atau sistem pakar itu apakah satu rukun dengan data science, Bu? Eh, Iya, iya. satu Masih lagi betul. ya satu lagi, Bu. Ketika kita mengambil sebuah database yang tanpa inputan, artinya bukan inputan ya, data masa lalu gitu kan, data masa lalu yang sudah disimpan dalam sebuah database, kemudian kita sistem bangun dengan algoritma baru gitu kan, algoritma yang baru, sehingga kita membuat sebuah keputusan apakah orang ini apa namanya, kalau saya kebetulan di apa namanya di dinas kesehatan, Bu. Nah itu kita memprediksi apakah orang ini memiliki risiko stroke atau tidak gitu kan. Artinya itu kan datanya diambil dari data masa lalu. Nah ini kita buat sebuah algoritma baru pengolahan data. Apakah ini masuk dalam sebuah sistem pakar atau data science, Bu? Itu, Bu. Itu yang masih saya bingung, Bu. Terima kasih. Oke, itu masuk sistem pakar ya. Jadi itu kan memprediksikan ya? Iya, Bu, Iya kan? memprediksi bahwa Prediksi. risiko bahwa orang ini memiliki risiko stroke. Iya, Walaupun sistem saat ini pakar. belum stroke kan. Sistem pakar. Pakar ya. Iya. Oke. Oke, ada lagi silahkan. Langsung ke Bu, saya mau skripsinya judulnya ini. Wah, gila, udah langsung skripsi nih. Kalian semester 8 kan? Ayo, disiapkan judulnya. Izin, Bu. Deadline, Izin, Bu. Bu. Deadline tuh minggu depan. Ya, Izin, kenapa? Bu. Ya. Kalau tadi disebutkan bahwasanya sistem pakar ini kan melibatkan orang ahli di bidangnya. Misalkan nih, tadi kan domain kasusnya terkait dengan penegakan diagnosis misalkan. Nah, prakteknya misalkan dalam membuat sistem yang akan digunakan untuk menentukan diagnosis suatu penyakit. Nah, ketika di lapangan itu sistem pakar ketika di lapangan kita mendapati pakar antara pakar satu dengan pakar lain itu ada perbedaan, Bu, dalam menentukan diagnosis itu. Apakah kita boleh milih salah satu atau bagaimana, Bu, dalam sistem itu mengadopsinya? Nah, itu dipilih salah satu aja. Ya. Itu kan mencari sumber ya. Salah Iya. satu aja. Coba kalau bingung cari yang lebih banyak apa sih jawabannya. Misalnya diagnosis tersebut ada di pakar Iya. ini, lebih condong kemana. Nah, itu yang dipilih gitu ya. Jadi pendekatannya secara umum paling banyak mana gitu Iya, mungkin iya, gitu ya, Bu ya. secara umum ya. Tapi kalau saya biasanya ini pengalaman saya dulu ya ambil satu pakar aja, dokter yang apa? Yang pengalaman di dokter hewan ya itu saya ambil. Karena kan Iya. diagnosis itu kan nggak mungkin melenceng jauh banget kan, gitu. Ya. Jadi kalau nanti pas di ujian ditanya, kenapa Anda memilih pakar ini? Jawabnya apa ya, Bu? Suka saya. Ya cari jawaban. Kan nggak mungkin, Bu, jawab ini karena teman saya, nggak mungkin Ya gitu enggak kan, Bu? lah. Iya. Oke, Ya, Bu. ya Berarti secara dijawab. gimana, Bu? Mohon maaf. Ya, berarti kan pakar itu dilihat dari berapa lama dia bekerja dan apa melakukan diagnosa di kasus itu berapa kali. Nah, itu dijadikan Oh faktor iya, iya, utama iya. pemilihan pakarnya. Argumentasi lah ya, Bu ya. Iya, Berdasarkan dasar gitu ya. ya berdasarkan Siap, siap. dasar. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, ada lagi, silakan. Bu,
Bu, tanya Bu. Ya. Kalau di salah satu aplikasi misalkan seperti Gojek kan ada auto recommendation gitu ya. Misalkan di hari Selasa tuh kita terbiasa pergi ke suatu tempat, atau misalkan sore hari kita pergi ke tempat kursus. Kadang-kadang kan di apa namanya di device kita suka memberikan notifikasi bahwa misalkan Dani kamu berangkat sore ini gitu. Apakah hal tersebut itu kan recommendation, apa itu terkait sistem pakar, karena kan tadi di list tadi tidak ada menyebutkan bahwa ada recommendation gitu hanya ada prediksi gitu. Atau sama aja antara prediksi dan dengan recommendation gitu. Oke, rekomendasi itu data mining, data science, bukan ke data mining, bukan ke sistem Berarti pakar. beda dengan sistem pakar ya Bu? Beda-beda. Rekomendasi ya. Berarti seperti di marketplace juga sama ya Bu? Mungkin kita sering di tanggal gajian Seling tuh beli itu, berbelanja. nah itu direkomendasiin beli itu, nah Oke. itu ya sistem rekomendasi data mining itu. Ya. Seperti di YouTube lah ya Bu ya, sama. Ya. Ada lagi silahkan. Ayo bertanya, mumpung Vicon. Oh iya, untuk Vicon ini ya 7 kali ya, 7 kali dalam 1 semester. Oke, ada lagi silakan. Kalau tidak kita cukupkan. Bu, tugasnya gimana? Wah, senang nih saya pertanyaan kayak gitu. Ayo, ada lagi? Ya, tadi Bu, mungkin bisa disampaikan visi-visi tugasnya nanti seperti apa dan prakteknya supaya bisa mempersiapkan. Oh ya, untuk praktikumnya disiapkan ini ya, Python. Udah biasa kan ya? Udah Bu. Ya udah pakai Python. Kalian di mata kuliah machine learning udah ada praktikum belum? Sama Pak Syahid? Yang lain mungkin. Ayo. Sudah Bu, sudah Ya, Bu, pakai Google Python ya? Labs. Iya, pakai Python di Google Colab tapi Bu. Oh. Kalau R? Kalau R itu di data mining Bu, sama Pak Said juga. Kalau Oh saya. ya udah. Antara R dengan Python ya. R aja, bahasa R aja. Boleh Bu? Oke, itu aja ya. Oke, ini kan semester 8 ini kan berarti sudah ke peminatan. Berarti ini udah jelas peminatan data science nih. Ya kan? Jelas Bu. Nah, berarti Sudah, Bu. ini orang-orang yang terlibat di bagian data science. Ya udah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Oh ya, kisi-kisi itu untuk tugas nanti. Tugas itu dalam 1 semester saya berikan 1, selebihnya UTS dan UAS ya. Nah, untuk tugas itu nanti saya berikan setelah UTS aja. Jadi sekarang kalian fokus ke UTS. Nah, setelah itu nanti ada tugas yang beriringan dengan UAS gitu ya. Gitu. Tugasnya 1 aja. Yang aja sih. Apa? UASnya. Model UASnya. Oh, model UASnya ya seperti biasalah ada studi kasus, gimana caranya kita boleh algoritma, boleh praktikum. Yang penting ada video presentasi itu yang saya suka ya kan. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ini anteng-anteng aja nih.
Ya, berarti ini ada 21 mahasiswa ya. Saya izin print screen ya. Oke, kita akhiri untuk Vicon pertama ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.